Unpad Bahasa Indonesia sedang berada di Museum Fathahillah. Dimulai dari yang Saya Nasib Bersyukur. Saya Flora Putarijam. saya Muhammad Muharizullah. Saya Adrian Giri Jamal. Kami berlima ingin mewawancarai Sejarah yang ada di Museum Fathahillah. ya, Pak, kalau boleh tahu, museum itu kenapa disebut Museum Fathahillah? sebenarnya museum ini namanya Museum Sejarah Jakarta. Cuman dinamain Fathahillah atau kebanyakan orang bilang Museum Fathahillah itu karena dia terletak di Jalan Fathahillah nomor 1. Nah, Dan gitu ya, Kak. Iya. Terus museum itu dibangunnya kapan ya? kalau museum ini dibangun dulu, lebih tepatnya gedung ini berfungsi buat kantor pengadilan sama Balai Kota Batavia. Gedung ini dulu dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 oleh Johan van Horn, lalu diselesaikan pada tanggal 10 Juli pada tahun 1710 oleh Jenderal Abraham van Diepen. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Saya Flora dari SMA BPSK. BPSK baik. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama itu, apa sih tujuan museum ini dibangun? Tujuan museum ini dibangun. Baik. Pada umumnya museum itu berfungsi sebagai tempat rekreasi. Artinya semua pengunjung bisa berekreasi di dalam museum itu. Yang kedua, museum bisa dijadikan sebagai tempat edukasi atau menambah ilmu dan wawasan, terutama bagi siswa, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Jadi di museum ini bisa dijadikan itu kenapa? Karena museum adalah jembatan sejarah dari masa lalu ke masa kini, bahkan untuk yang akan datang. Jadi banyak sekali hal-hal menarik, hal positif yang itu bisa dijadikan sebagai tempat edukasi dan rekreasi. Berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau menanyakan satu pertanyaan lagi. Baik, apa tuh? Kalau boleh tahu, sejarah museum ini seperti apa ya, Pak? Baik, jadi saya jelaskan sejarah gedungnya ya. Iya. Gedung yang sekarang menjadi museum ini dibangun, peletakan batu pertamanya di tanggal 25 Januari 1707. Nama gubernurnya Johan van Horn. Tugasnya selesai, dilanjutkan oleh gubernur berikutnya namanya Abraham van Riebeeck. Selesai pembangunannya di tanggal 10 Juli 1710. Jadi kalau sekarang tahun 2024. 2024. Jadi usia gedung ini sekarang sudah 314 tahun. Jadi ini gedung tua yang ada di kota tua. Fungsi pada saat dibangun atau didirikan yaitu sebagai balai kota orang Belanda di Batavia dan kantor dewan pengadilan ya. Tapi di tahun 1942 sampai tahun 1945 gedung ini dipakai oleh tentara Dai Nippon Jepang sebagai markas logistik atau markas perbekalan. Jadi kalau kita lihat 42 sampai 45 itu 3 tahun dipakai oleh Jepang. Jadi bukan cuma orang Belanda nih yang pakai gedung ini, Jepang pun menggunakan gedung ini. Cuma bedanya fungsinya kalau Belanda sebagai balai kota, kalau orang Jepang sebagai markas perbekalan. Baru nanti di tanggal 30 Maret 1974 pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedungnya berubah fungsi menjadi Museum Sejarah Jakarta sampai sekarang. Jadi kalau museumnya baru 1974. Yang tua, yang lama adalah usia gedungnya atau bangunannya yang sudah 314 tahun. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, makasih ya, Pak. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih atas kunjungannya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Makasih. Jadi saya di sini dengan kakak saya, Abi. dengan kakak Abi. Kakak Abi akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Pertama pertanyaannya itu kayak apa sih yang dilakuin Belanda pas gedung ini masih dijadikan balai kota? Perlakuan masyarakat, bukan masyarakat ya, pemerintahan Belanda pada saat gedung ini masih balai kota itu perlakuannya bisa dibilang seimbang. Kenapa seimbang? Karena pada saat itu ada banyak diskriminasi, tapi ada juga perlakuan spesial
Spesial untuk siapa? Spesial untuk orang-orang yang punya koneksi. Mungkin kalau sekarang bahasa kalian Orang tahu ya, dalam. orang dalam, betul. Tapi kalau buat orang-orang biasa itu perlakuannya bisa dibilang ada sedikit diskriminasi. Iya. Kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa aja sih peninggalan yang ditinggalkan Belanda di museum ini? Kalau untuk peninggalan atau mungkin lebih tepatnya koleksi yang ada di museum ini, koleksi yang ada di museum ini ada banyak. Tapi kalau yang berhubungan sama pemerintahan Belanda pada saat itu ada ruang meeting namanya, atau di sini ditulisnya ruang Stadhuis seperti itu. Itu ruang pengadilan bisa dibilang juga. Tapi bukan berarti balai kotanya digunakan sebagai gedung pengadilan, karena ada gedung pengadilan yang sekarang kita tahu sebagai museum sendiri Pak. Itu gedung pengadilannya. Nah, ruang pengadilan ini semacam ruang spesial atau ruang eksklusif. Jadi untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya satu aja. Kalian tahu penangkapan Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu Pangeran Diponegoro disidang di ruang pengadilan itu sebelum dia akhirnya dikirim ke Makassar. Itu salah satu dari banyaknya koleksi yang ada di museum ini. Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah wawancara dari teman-teman saya yang berada di Kota Tua, Museum Fathahillah. Kesimpulan yang dapat diperoleh, ternyata nama Museum Fathahillah diambil dari letak jalannya, yaitu Jalan Fathahillah nomor 1. Gedung ini dahulu berfungsi sebagai balai kota dan dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 oleh Johan van Horn. Gedung ini pernah dipakai oleh Jepang sebagai markas perbekalan. Nah, dari itu kesimpulan yang saya ambil dari wawancara barusan. Sekarang lanjut sesi penutupan oleh Gian. Sekian dari penjelasan kami tentang museum dan gedung Fathahillah, atau yang dulunya disebut juga Balai Kota oleh para Belanda pada zaman Hindia Belanda. Kami dari kelompok 4 Stek Sejarah. Sekian, terima kasih.